Dalam public interaktif kali ini dengan tema Anak Terlindungi Indonesia Maju, saya bersama dengan Dr. Melisa Madonna, spesialis anak dari RSKK. Selamat datang Dokter di Radio Andika. Terima kasih, selamat siang. Oke, selamat siang. Kita kaitannya kali ini ngobrolnya soal anak ya Dok ya. Betul. Dari mulai mananya kita soroti tentang anak-anak kita kali ini? Izinkan saya untuk menyelamati dulu. Jadi selamat Hari Anak Nasional gitu ya, yang kita peringati tanggal 23 Juli kemarin. Kemudian dalam momen ini kita mengingat lagi sebenarnya definisi anak itu mulai usia berapa sih Mbak? Gitu ya. Ternyata dari usia 0 sampai 18 tahun gitu ya. Cuman yang seringkali yang terlupa ini 0 ini termasuk yang dalam kandungan ya Mbak. Benar. Kita selalu menganggap kalau yang namanya anak itu yang bahkan yang sudah mulai bisa jalan itu baru kita sebut sebagai anak. Nah, betul gitu ya. Nah, ini nanti kita mulai aware lagi sebenarnya kalau tema yang diambil adalah anak terlindungi Indonesia Maju, kita mulai melindunginya dari mana sih? Sebenarnya pada periode mana anak-anak itu sebenarnya lebih kritis, lebih cepat pertumbuhannya maupun perkembangannya. Nah, ternyata periode kritis yang harus kita pahami, terutama orang-orang tua yang muda, kemudian yang masih banyak sekali informasi gitu ya, banyak sekali yang mereka terima pada waktu hamil pertama, kemudian memiliki anak baru lahir, itu terlalu banyak informasi. Nah, itu ternyata periode kritis yang harus kita sebagai orang tua memperhatikan adalah di 1000 hari pertama kehidupan mereka. Artinya masih dalam kandungan atau? Betul, jadi 1000 hari itu kita hitungnya adalah 40 minggu pada saat bayi dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Nah, ini periode kritis seorang anak. Kenapa sih sebenarnya dikatakan periode kritis tuh Mbak? Jadi kalau periode kritis tuh dia ternyata lebih sensitif, kemudian lebih tumbuh dan lebih berkembang di usia itu dibandingkan usia-usia berikutnya. 1000 hari pertama lebih kritis, lebih sensitif terhadap rangsangan lingkungan sekitarnya ya. Jadi kalau kita mau menstimulasi, baik itu mengajarkan tentang makan, kemudian konsep untuk kalau tumbuh kembang tuh 4 ya Mbak ya. Motorik kasarnya itu dari mulai dia angkat kepala, duduk, kemudian berdiri, berjalan itu, kemudian ada motorik halus dari mulai yang pegang-pegang begini, mulai kemudian berbicara, aspek yang ketiganya berbicara, kemudian yang keempat nih personal sosial ya, termasuk kemandirian. Jadi dia harus bisa mengatur diri sendiri, menahan diri di tempat orang lain, sopan santun. Itu ternyata periode kritisnya adalah di 2 tahun pertama. 2 tahun pertama. Iya, termasuk dalam kandungan ya. Gitu, karena kalau dalam kandungan dia setelah 16 minggu kan sudah bisa mendengar. Nah, biasanya kan orang tua tuh melafalkan ayat-ayat suci seperti itu. Gitu sih sebenarnya, Mbak. Mungkin selama ini kita terlupa tentang hal itu semua ya dokter, karena kita berpikirnya adalah hanya mencukupi kebutuhan gizi mereka. Betul. Tanpa menambahkan unsur-unsur lain. Jadi gimana nih caranya menyadarkan? Jadi sebenarnya sama-sama bekerja sama, karena ternyata gitu ya, ternyata pertumbuhan sel terutama dari yang kalau kehamilan kan dari yang tidak ada gitu ya, satu sel kemudian dalam 9 bulan dia langsung jadi 3 kilo gitu ya Mbak ya. Terus setelah itu dari 0 sampai 2 tahun ternyata anak tuh sangat berkembang dengan cepat. Kalau dilihat nanti grafiknya tuh dia tumbuh 2 kali lebih cepat dibandingkan nanti setelah 2 tahun tuh mungkin anak beratnya segitu-segitu aja. Justru kita sama-sama gitu. Jadi nutrisi itu ternyata lebih berperan itu di 2 tahun pertama. Sehingga kita harus mendukung pengetahuannya orang tua gitu ya, papa, mama dan orang sekitar rumah. Biasanya kan ada uti, gitu ya, untuk mendukung itu semua. Jadi tidak boleh hanya dibebankan kepada si orang tua dari anak itu. Betul. Lingkungannya juga harus mendukung ya. Tapi selama ini apakah banyak orang tua yang sudah sadar tentang tadi dokter, ternyata selama 1000 hari pertama itu tidak hanya kecukupan gizi saja yang
harus dilakukan oleh para orang tua, tapi ada hal-hal lain yang menyangkut motorik kasar, motorik halus dan lain-lain. Betul. Sebenarnya malah orang tua tuh sekarang jauh lebih sadar karena ada banyak media sosial. Cuman kadang-kadang saking banyaknya informasi, orang tua harus bisa menyaring nih sebenarnya informasi ini betul-betul bersumber yang baik, referensi yang baik valid atau tidak. Betul. Gitu ya. Karena biasanya mamut-mamut nih Mbak gitu ya. Mamut abas gitu kalau kita ngomongnya mama muda anak baru satu. Itu biasanya mendapatkan malah referensi itu dari teman-temannya atau tetangga-tetangga gitu yang jauh lebih mudah untuk curhat dibandingkan tenaga kesehatan. Sebenarnya begitu. Nah, jadi memang PR kita adalah membuat sosial media atau semua sarana itu memang kita dampingi sebagai tenaga kesehatan. Jadi harapannya ibu-ibu ini atau orang tua atau yang cucu-cucu, oma opa ini juga mengerti sebenarnya apa yang harus saya lakukan pada anak-anak di 1000 hari pertama kehidupan mereka. Saya kok jadi ada kekhawatiran jangan-jangan kalau seperti yang Dokter Melisa sampaikan, para Mahmud Abbas itu mendapat infonya hanya dari media sosial terus kemudian semua diterapkan kepada si anak gitu. Apa kira-kira juga akan berdampak yang nggak baik misalnya? Ternyata sebenarnya kalau kita lihat tuh secara survei nasional kemarin IDAI menyatakan survei, biasanya sekarang ini sudah aware ya tentang apakah informasi tentang anak ini hoax atau tidak. Biasanya seorang ibu itu akan mendapatkan informasi, terus kemudian dia akan mendekati dokter anaknya atau dokter puskesmasnya atau bidan posyandunya untuk mengkonfirmasi. Oke, luar biasa kalau begitu, apalagi sudah didukung dengan teknologi informasi ya dokter ya. Betul, sekarang kan ada WA group, jadi ada kelas balita, kemudian kelas bayi yang 0 sampai 1 tahun, kelas PAUD gitu ya. Itu sudah ada di WA grupnya ibu-ibu ini. Baik. Oke, nah monggo silakan teman-teman yang juga punya perhatian besar kepada anak-anak yang pengen pasti tumbuh kembang anaknya bagus ya dok ya. Mulai dari usia 0 tadi ya bahkan, dan 1000 hari pertama sampai 2 tahun itu adalah periode emas ya, periode kritis ya, yang harus dipenuhi kebutuhan gizinya atau juga dengan kebutuhan psikologisnya juga, etikanya juga ya. Oke, Santi. Nindya Prayanti di Kedungwaru Tulung Agung mempunyai anak usia 5 tahun. Bagaimana membiasakan sarapan sebelum berangkat sekolah TKB karena cenderung makannya siang sehingga kalau pagi tidak mau sarapan dulu. Pak Haryono di Gedang Sewu Pari Kediri, dok, untuk gizi yang seimbang untuk masa pertumbuhan anak usia 3 tahun itu apa saja? Anak Pak Haryono kebetulan usia 3 tahun cenderung tidak mau makan sayur. Oke, baik. Rupanya mesti ke gatekeeper lagi, Hilman. Bergabung Pak Sunar di Gurah Kediri. Oh, silakan Pak Sunar. Selamat siang Mbak Ari. Selamat siang, monggo. Iya. Selamat siang dokter, langsung mawon Ji. Langsung. Dokter, mohon maaf sebelumnya, kita di masyarakat kan banyak sekali warga atau masyarakat yang berkeekonomian minim dokter. Jadi bagaimana mengatasi gizi-gizi yang baik sesuai dengan kebutuhan balita khususnya dengan masakan atau sesuatu menu yang sederhana. Terus yang kedua bagaimana mengatasi emosi orang tua terhadap anak. Kadang-kala kita ngomong gampang, maksudnya memberikan solusi gini ini gampang, cuman prakteknya kan susah Mbak Ari. Betul. Emosi ini baiknya bagaimana dokter? Matur nuwun Mbak Ari. Kayaknya Mbak Ari mengalami deh. Makanya saya ketawa. Oke. Matur nuwun. Sama-sama Pak Sunar. Dari Baik. RSKK. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Sunar di Kediri. Betul sekali loh dok. Memang menghadapi anak itu kadang-kadang luar biasa ya, butuh kesabaran. Selain masalah gizinya tadi loh. Betul. Monggo dok, kita ke Pak Sunar dulu yang pertanyaan Pak Sunar. Ya. Oke. Konsepnya itu memang anak itu tumbuh, kemudian anak juga berkembang. Jadi kalau tumbuh memang biasanya orang tua akan sudah biasa karena tiap bulan ke posyandu gitu ya. Jadi akan diukur timbang berat badannya. Dulu berat badan juga aja, sekarang sudah aware dengan tinggi badan. Sejak kita sudah aware dengan stunting, kejadian stunting. Jadi sudah aware dengan berat badan dan
tinggi badan gitu ya. Terus kemudian dilihat lagi kenapa kok anak-anak kita jadinya stunting gitu ya. Ternyata pola makannya itu kurang di protein hewani seperti itu, atau dia lebih memilih di makanan tertentu dibandingkan makanan yang lengkap lain isinya. gitu ya. Kemudian kita lihat lagi nih sebenarnya dari mana orang tua itu mendapatkan referensi. Ternyata seringnya ini referensinya bukan yang lokal Mbak Ari gitu ya. Jadi lebih banyak yang ternyata dapatnya yang bule-bule Yang gitu. bule-bule ya. Ikannya yang bule gitu ya. Kemudian bahan masaknya juga bule-bule gitu. Yang papa mamanya nggak pakai gitu ya. Papa mamanya cuma pakai minyak biasa. Bawang merah, bawang putih. Nah gitu, begitu bayinya harus yang butter wat-wat gitu ya. Kemudian yang sulit-sulit untuk didapat. Jadi minyak antara anaknya. Jadi orang tua merasa memberi makan ini sesuatu yang sulit gitu ya. Karena yang didapatkan adalah referensi yang berbeda dibandingkan makanan orang tuanya. Nah inilah yang kemarin kita coba kembalikan. Sebenarnya apakah memang harus makanan yang bukan lokal gitu ya? Apakah makanan lokal kita tuh tidak cukup mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral? Ternyata jauh lebih banyak. Ya sebenarnya. Betul. Nah cuman ini harus kita sama-sama gitu, sama-sama soundingkan antara makanan lokal juga nggak kalah loh, supaya orang tua tidak merasa bahwa menyiapkan makan itu harus berbeda antara makanan bayi dan makanan orang tua. Sehingga kalau mama papanya bekerja sudah pasti langsung putus asa gitu ya. Jadinya kalau kita putus asa kemudian tidak mendapatkan pengetahuan yang baik, mama papa nggak pede, akhirnya yang dapet adalah baper terus gitu ya. Oke. Gitu ya Dok ya. Gitu ya Mbak Ari. Jadi ya? sebenarnya apa ya? Boleh aja menu orang tua itu sama anaknya sama. Hanya saja mungkin tingkat kepedasannya, kemudian gitu ya Dok begitu. ya. Jadi kalau papa mama nih makannya ikan kembung gitu ya, anaknya apa harus cari ikan? Saya nggak sebut ya, Pak Ari yang sebut. Nah, jadi akan membuat mama dan papa tuh sangat kesulitan untuk menentukan. Dan kalau sudah stres betul, maka ketika anaknya sedikit meminta perhatian, yang terjadi adalah orang tuanya yang baper tadi ya, Dok ya. Oke. Gitu. Jadi semoga itu menjawab pertanyaan Pak Sunar. Jadi kalau perekonomian kita itu sebenarnya kalau dibilang untuk makanan yang lokal itu sebenarnya bukan yang mahal banget ya Mbak ya. Cuman kita harus tahu nih sebenarnya apakah telur, kemudian ikan itu memang mahal banget dibandingkan kebutuhan yang lain. Iya betul ya Dok ya. Gitu. Banyak ikannya kan ikan lokal juga banyak. Betul. Oke, soal emosi Dok nanti kita akan jawab. Karena ada yang mesti kita sambungkan dulu. Oke, kayak Hilman. Bergabung Bu Nani di Sambi Resik Kediri. Bu Nani, halo. Selamat pagi Mbak Ari. Selamat pagi, monggo Bu Nani. Mau tanya sama dokter. Silakan. Dok, ya, Dok mau tanya, anak saya usia 18 bulan, tapi makannya kok susah banget, itu kenapa? Apa yang harus saya lakukan? Tiap udah 3 bulan ini berat badannya nggak naik terus ya Dok, tetap 9 kilo saja. Biasanya mamnya apa Bu? Nasi sama protein hewani, sayuran, protein nabati itu. Apa paginya gitu. Terima kasih. Oke, matur suwun Bu Nani. Bu Nani di Sambi Resik. Kita ada di Public Interaktif bersama RSKK, RSUD Kabupaten Kediri bersama Dr. Melisa Madona, spesialis anak, karena tema kita memang kaitannya dengan anak-anak ya dalam rangka Hari Anak Nasional 2023, Anak Terlindungi Indonesia Maju. Dokter, kalau mewakili Bu Nani tadi, biasanya orang tua tuh jalan pintasnya kalau anak nggak mau makan dikasih vitamin. Bener nggak itu seperti itu misalnya? Saya biasanya akan bertanya ulang sama ibu gitu ya. Apakah 1 sendok teh vitamin itu menggantikan 3 piring nasi? Itu dia. Sama ini penambah nafsu makan Dok. Apa betul memang bisa itu? Nah ini sekarang tadi kan pertumbuhan. Kita sekarang lebih membahas ke perkembangan ya. Perkembangan itu mencakup antara fungsi otak dan kemudian perkembangan dari anak tersebut. Bagaimana dia
menggerakkan tangannya, memakai mulutnya, kemudian mengubah semua dulu yang dari mulai diet cair ke diet padat gitu ya. Seringkali fasilitasi ini yang pada ibu-ibu yang sibuk, kemudian cemas, itu tidak memberikan kesempatan untuk anaknya mengeksplor keterampilan makannya. Jadi langsung dipaksakan ke yang padat gitu, makanan padat gitu, Dok. Kadang-kadang bukan dipaksakan ya, Mbak Aris. Jadi seperti misalnya nih di usia 6 bulan gitu ya, 6 bulan dia masih mendapatkan diet cair berupa ASI atau susu formula gitu ya. Kemudian nih waktunya makan gitu, waktunya makan. Kemudian harusnya nih sebaiknya ini orang tua memberikan kesempatan anaknya untuk mengeksplor makanannya. Buat kita tuh gampang ya mengenal satu makan yang udah biasa, tapi ternyata buat bayi itu untuk mengenal satu rasa itu dibutuhkan sekitar 10 sampai 20 kali pengenalan. Baru dia terbiasa, terutama untuk makanan-makanan yang dia masih asing ya. Seperti sayur, buah, kemudian ikan yang menurut ibunya amis gitu. Nah, kadang-kadang itu juga ditambah dengan pola pikir dari seorang ibu, bahwa kalau anaknya nih melepeh gitu ya, atau dia tidak mau, ini kayaknya karena amis ikannya gitu ya. Jadinya ada pembenaran di situ dan tidak menawarkan lagi. Padahal sebenarnya si anak ini sedang mengeksplor gitu ya, Dok. Ya. Nah, kemudian keterangan tentang rasa, kemudian keterampilan makan ya. Buat kita tuh mungkin mudah untuk memindahkan makanan dari sendok ke mulut kemudian kita. ke mulut, kemudian dari lidah ke kiri, ke kanan, itu buat kita memudah ya. Tapi untuk anak seorang 6 bulan, kemudian 8 bulan sampai 1 tahun biasanya belum pegang-pegang makanannya, masih cenderung untuk kita cuman disuapin aja. Kita tolong semuanya, kita ambil alih keterampilan itu, jadi seperti yang mengerjakan semuanya adalah orang tuanya. Jadi anak tinggal duduk diem, pegang HP, yang menyuapi tetap orang tuanya. Orang tua atau kadang malah banyak pengasuhnya gitu. Nah, itulah yang mengakibatkan biasanya seorang anak itu tidak merasa kegiatan makan itu menyenangkan. Betul. Kemudian role model tentang makan, kadangkala seringkali yang sekarang ini terjadi adalah anaknya makan sendiri. Coba nih kalau saya minta biasanya papa mama itu makan bersama anaknya gitu ya. Kira-kira nih yang mana sih yang diambil makanannya oleh anaknya? Itu makanan papa mamanya gitu. Jadi dia ingin melihat, kemudian ingin bergabung ya. Betul gitu. Kemudian dia akan melihat, oh papa mama saya ini makannya seperti ini. Jadi sendoknya dipegang tangan kanan, kemudian mengarahkan ke mulut, kemudian makan dan menelan. Tapi seringkali yang terjadi saat ini, seringkali anak tuh makan sendiri dan ada distraksi ketika makan, entah makan sambil jalan, makan sambil nonton, digendong juga, makan sambil gitu. main gitu. Jadi akhirnya kegiatan makan ini yang dia ingat sebenarnya bukan makannya, tapi kegiatan justru mainnya itu gitu ya, Dok ya. Gitu. Itulah yang mengakibatkan keterampilan makannya tidak bertambah. Satu lagi karena kekurangan kesempatan untuk berpindah tadi, biasanya kalau dia nggak mau makan nih, terus kemudian mamanya menerima ini tidak mau makan, maka yang mamanya ambil sebagai jalan pintas adalah memberikan lagi diet cairnya, antara susu formula atau ASI-nya. Jadi anak usia yang seharusnya sudah makan, bukan makannya yang kenceng, tapi diet cairnya tadi, ASI-nya tadi yang kenceng gitu. ya. Ternyata dengan kita tidak memberikan kesempatan dari beralih diet cair ke diet makan, otot-otot makannya tidak berlatih. Kemudian otot-otot ini menjadi malas dan kecil, akhirnya akan terjadi gangguan makan. Gitu sebenarnya. Ternyata begitu rentetannya ya, Dok ya. Saya baru sadar. Oke. Jadi kalau seperti Ibu Nani ini anaknya susah makan itu jangan coba diajak makan bersama mungkin ya, Dok ya. Betul. Jadi kita mesti runtut lagi ke belakang bagaimana perkenalan anak ini dengan makanan padat. Kemudian kesempatan untuk mengeksplor ada atau tidak. Role model yang dia pakai untuk sebagai contoh makan yang benar itu ada atau tidak, dan bagaimana dia
ini mendapatkan keterampilan makannya. Biasanya seringkali yang terjadi adalah pada usia-usia yang begini 6 belum sampai 2 tahun seringkali itu baliknya ke diet cairnya tadi itu. Iya, disubstitusi aja dengan diet cair gitu. Harapannya supaya tumbuhnya itu tetap gitu ya. Tumbuhnya itu tetap, harapannya beratnya naik. Tapi ada satu titik ternyata ASI itu sudah memang tidak cukup lagi untuk usia itu, karena memang ASI harus ditambah dengan makanan padat di usia 6 bulan karena kondisi gizi ASI ini tidak mencukupi lagi untuk usia tumbuh kembangnya gitu. Nah, itu deh. Dan kemudian kalau melihat anak tidak mau makan, biasanya orang tua akan emosi. Betul. Saya jadi melanjutkan pertanyaan Pak Sunar tadi, gimana dok Betul. caranya kita menahan mengelola emosi kita terhadap anak-anak? Itu memang cenderung kenapa kok mama gelisah, papa gelisah, itu memang lebih ke arah kita harus dampingi betul bahwa anak ini sedang belajar. Seringkali itu saya sandingkan dengan belajar berjalan gitu ya. Papa mama sebelum anak itu jalan berapa kali jatuhnya? Gitu ya. Pasti sering kali kan ya. Kenapa papa mama tetap mendampingi dia untuk titah? Karena papa mama tahu ini suatu saat anak saya pasti akan jalan. Tetapi tidak demikian dengan makan biasanya, Mbak. Begitu. Betul ya. Terlalu dipaksakan untuk anak harus segera bisa makan, makan. Karena seringkali itu yang ada di TikTok, yang ada di Facebook itu yang udah yang hap gitu ya. Jadi begitu lihat anaknya iri. Gitu kayaknya Mbak Ari. Oke, baik. Jadi harus flashback gitu ya dok ya. Betul. Apa yang menyebabkan anak ini susah makan, ditelusuri lagi. Iya, harapannya awalnya sih kalau orang tua itu aware, sudah tahu tentang pengetahuannya. Oh, saya memang harus melatih otot makan anak ini. Kemudian dia boleh sesekali itu muntah dan refleksnya untuk menutup mulut. Kita juga nggak tiap hari makan tuh enak ya Mbak ya. Gitu. Seringkali ini anak harus makan yang enak terus begitu. Terus kemudian ada waktunya dia tumbuh gigi atau sakit, itu kita juga harus aware. Kalau papa mama ini sudah tahu tingkatan-tingkatannya sama seperti jalan, nanti anak saya nih merambat, titah terus jalan gitu ya. Nanti kalau mama papa tuh sudah biasanya udah pede, maka nggak baper lagi. Nah oke. Jadi ini kayaknya juga menjawab pertanyaan Bu Nindya Prayanti di Kedungwaru Tulungagung yang anaknya 5 tahun membiasakan sarapan sebelum berangkat sekolah TKB. Betul. Karena cenderungnya makannya siang. Iya. Itu juga dilihat lagi pada waktu mengajarkan makan, apakah mama memiliki jadwal makan. Jadi kalau anaknya makan, mamanya nggak makan, ini dia juga melihat kebiasaan orang tua. Jadi kebiasaan mama dan anak ini sebenarnya, apakah memang dari kecil tuh dibiasakan makan pagi. Seringkali memang disiapkannya tuh, saya seringkali menyiapkannya itu jauh-jauh hari, karena itu tadi 0 sampai 2 tahun tuh masa-masa kritis yang anak tuh betul-betul mudah untuk dibentuk kepribadiannya gitu. Jadi harus seringkali ini kan bangunnya siang-siang, jadi begitu masuk sekolah dia bingung karena harus sarapan di sebelum sekolah gitu. Iya benar. Jadi kita harus menyiapkannya malah di usia dini untuk di usia itu. dini, membiasakan makan pagi sekali. Oke. Lanjut Ayah. Bu Zeni Bujil Mojoroto Kota Kediri mempunyai anak usia 1,5 tahun. Berat badannya setiap bulan tidak pernah naik. Bahkan di buku KMC sampai garis kuning. KMS maksudnya, sampai garis kuning. Padahal setiap hari selalu disuapi dengan makanan bergizi, tapi maunya hanya 3 sendok saja. Bagaimana agar anaknya ini suka makan? Mbak Anita di Kesamben Blitar, cara menjaga daya tahan tubuh anak agar tidak mudah sakit bagaimana? Oke, lanjut ke Hilman. Bergabung Bu Rizky di Kuak Kediri. Bu Rizky, silakan Bu Rizky. Assalamualaikum Mbak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky dari Kuak Utara. Monggo silakan. Mau menanyakan. Anak saya yang nomor 2 ini memang awalnya itu dia 10 bulan itu sudah bisa berjalan. Tapi ini kendalanya dia ini kayak susah ngomong gitu loh. Ini dia umur 3 tahun ini dia cuma bisa bilang papa, mama, maem. Jadi dia untuk merangkai kata itu masih belum bisa gitu. Nah, yang mau saya tanyakan ke Dokter Melisa ini, apakah harus diterapi di rumah sakit atau cukup terapi di rumah saja dengan cara berbicara terus nggih.
Oke, baik. Nanti ditunggu jawabannya Bu Rizky ya di radio. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga kepada Pak Ari yang ada di Taman Wates yang selalu menyimak live streaming di Facebook A243, Pak Anton Sujarwo juga di Gaya Mojoroto, Mbak Rara Akira, juga ada Pak Yus ya yang mengikuti melalui live streaming Facebook AG243, Public Interaktif bersama Rumah Sakit Kabupaten Kediri. Kembali ke Dr. Melisa Madona, spesialis anak dari RSKK. Monggo Dok, dijawab dulu Bu Rizky dulu ya, Bu Rizky. Yang Anaknya 3 tahun tapi masih susah omong. Baik, kalau ini memang untuk kasus ya. Kasus yang 2 tahun seharusnya kan sudah mulai 2 kata ya dan merangkai kata. Kalau di atas 2 tahun ternyata ada ketidaksesuaian, itu sebaiknya kami runtut lagi gitu ya. Kemudian akan kami pastikan ini apakah perlu pendampingan dengan terapi bicara. Kalau untuk Bu Rizky memang 2 tahun tuh seharusnya seorang anak sudah menyebut dalam rangkaian kata gitu ya. Jadi kalau masih 1 kata itu mungkin kita harus aware. Nah, itu kami tunggu di RSKK. Betul. Jadi untuk Bu Rizky sebaiknya memang didahului dengan konsultasi ke dokter spesialis anak ya. Oke Dok, kalau untuk di RSKK untuk itu poli anak ya? Kalau di RSKK di poli anaknya setiap hari hari Senin sampai Jumat dari mulai jam 8 sampai selesai. Termasuk juga mungkin kalau konsultasi soal tumbuh kembang betul. Bisa ya. Iya, tumbuh kembang. Dari jam berapa tadi? Jam 8 pagi. 8 pagi ya. Bisa siap-siap untuk datang menemui Dokter Melisa Madona, Bu Rizky ya, mengkonsultasikan soal putranya yang sampai 3 tahun masih hanya satu kata saja ya. Baik. Nah, sekarang yang pertanyaan tadi Dok, tentang stunting nih kayaknya ya, anaknya hanya mau makan 3 sendok. Bagaimana supaya anaknya suka makan? Nah, ini tadi yang saya tangkap adalah kata-kata suapin. Iya. Gitu. Jadi prinsipnya memang ketika kita mengajarkan makan itu dari variasinya, kemudian jumlahnya, harapannya kan supaya tumbuhnya baik, tapi kembangnya jangan lupa, gitu ya, bahwa ada keterampilan makan yang sebenarnya itu membuat anak menikmati proses makan dan akhirnya juga akan makan jauh lebih banyak dibandingkan kalau semua proses itu dia tidak rasakan dengan enak. Itu loh, kadang-kadang orang tua tuh takut khawatir duluan. Nanti kalau anaknya makan sendiri justru tidak memenuhi kebutuhan gitu Dok. Itu tadi. Jadi kalau 4 faktor tadi mungkin motorik kasar, halus, bahasa itu sudah aware, tapi personal sosial ini termasuk kemandirian itu juga kita harus ajarkan bagaimana dia mandiri mengurus dirinya sendiri, kemudian mengatasi masalah. Itu juga harus kita ajarkan. Jadi nanti biasanya kami didampingi oleh buku KIA. Buku KIA itu akan mendampingi ibu-ibu, ayah-ayah untuk melihat apakah anak saya ini berat badannya sesuai nggak sih dengan usianya, panjangnya atau tinggi badannya sesuai nggak sih, ada lingkar kepala di situ, kemudian proporsional nggak antara berat badan dengan panjang badannya. Kemudian dari kembangnya juga ada dari usia 0 sampai 3 bulan, jadi sampai 1 tahun tuh akan dilihat selama tiap 3 bulanan. Setelah 1 tahun ke atas maka tiap 6 bulanan. Di situ akan ada nih checklistnya. Seharusnya anak saya usia 0 sampai 3 bulan tuh bisa apa aja sih gitu. Apa harus saya gendong saja terus? Nah, itu yang akan kami minta untuk Papa Mama nih baca yuk bareng-bareng. Biasanya kalau di rumah nggak sempet baca bareng aja kalau gitu. Pas ke dokter anak ya diajak gitu. Kita akan checklist nih sebenarnya anak saya usia ini sebenarnya keterampilan apa dari motorik halus, motorik kasar, kemudian bahasa dan personal sosial yang harus sudah dikuasai di usia itu. Gitu. Kapan dia buka baju sendiri atau kapan dia pasang kancing sendiri itu sudah detail di buku KIA. Oke, kalau yang Mbak Ani tadi kesampean cara menjaga daya tahan tubuh anak agar tidak mudah sakit. Oke, jadi itu tadi ya mungkin vitamin tuh
Jadi jurusnya mamut-mamut begitu ya. Iya, tapi itu hanya suplemen ya Dok ya. Betul. Bukan Jadi yang suplemen utama. itu bukan yang utama. Jadi dia hanya dipakai ketika dibutuhkan saja. Kalau tidak dibutuhkan, kita pakai yang utama yang lebih besar. Jadi ada makanan, nutrisi yang harus kita dampingi dari mulai 6 bulan karena gizi ASI itu sudah tidak cukup lagi. Iya. Kita akan menghitung karbohidratnya, kemudian protein hewani, protein nabati, kemudian vitamin dan lemak itu juga ada tertuang di buku KIA. Betul, Dulu betul. hitungannya hitungan rumah tangga ya, 1 sendok setengah mangkok gitu ya. Susah gitu mangkoknya siapa. Akhirnya dibentuk dalam bentuk hitungan, bentukan Oke. gram. Bukan setiap saat ditimbang, tapi paling tidak nih mama tahu memang anak saya usia 6 sampai 8 bulan, 8 bulan sampai 1 tahun, 1 tahun ke atas itu seharusnya makan berapa banyak dan jumlahnya apa saja. Setelah nutrisi nanti tercukupi, harapannya kan modalnya untuk bikin sel daya tahan tubuh sudah ada. Nah, bagaimana kita melatih daya tahan tubuh supaya oke seperti seusianya? Ada satu jurusnya, imunisasi. Imunisasi Nah, tidak gitu. boleh Jadi dilewatkan ya. ikutin aja itu petunjuk kita, itu program nasional. Jadi apa saja yang harus kita lakukan terhadap anak-anak kita itu sesuai dengan usianya di buku KIA. Maka akan terwujudlah anak terlindungi Indonesia Maju tadi ya, Karena Dok, ya? kita melindunginya. Karena melindungi ya. RSUD Kabupaten Kediri ya, RSKK teman-teman, temanya soal anak terlindungi Indonesia Maju dalam rangka Hari Anak Nasional bersama Dr. Melisa Maduna, spesialis anak dari RSKK. Dok, kita review lagi apa yang sudah kita obrolkan hari ini. Baik. Untuk memberikan apa ya, penyegaran lagi kepada para orang tua terhadap anaknya. Baik. Jadi anak ini tumbuh dan kembang. Kembang gitu ya. Tidak hanya tumbuh saja tapi Betul. kembang juga ya. Tumbuh dan kembang. Jadi kalau tumbuh kita aware terhadap pertambahan beratnya, tingginya, panjangnya, lingkar kepalanya, dia akan makin besar. Kembang ini kita aware terhadap kemampuan dia, fungsi terutama otak gitu ya. Jadi dari dia mulai untuk mengangkat kepala, duduk, kemudian keterampilan makan, berjalan, berdiri, berkata-kata, berinteraksi dengan sesamanya gitu ya, bersosialisasi, kemudian beribadah, itu berkembang gitu. Nah, ini yang akan kita dampingi. Harapannya di konsep kritis ini di usia 0 dalam kandungan sampai 2 tahun, ketika orang tua maupun pengasuh di lingkungan sekitar anak ini mengerti apa yang seharusnya dilewati seorang anak pada periode kritisnya, itu kita akan mendampingi dengan PD, jadi nggak baper lagi gitu. Harapannya supaya anak ini juga nyaman dengan pertumbuhan dan perkembangannya, tidak merasa traumatik harus dipaksain makan gitu ya. Harapannya memang begitu. Kalau kita sama-sama aware terhadap apa yang harus dilakukan gitu ya, karena 2 tahun ini adalah fungsi yang paling berkembang paling cepat gitu ya. Dari usia 0 sampai 2 tahun gitu. Itu sudah sekitar 80% mirip-mirip sama dewasa. Dari dulu yang nggak bisa apa-apa sampai sudah bisa apa-apa gitu di usia 2 tahun. Nah, ini yang akan kita dampingi baik tumbuh maupun kembangnya. Harapannya setelah itu nggak terlalu berat lagi deh Mbak Ari. Oke. Dan satu hal yang saya tangkap dari penjelasan Dr. Melisa hari ini, misalnya berkaitan dengan anak yang nggak mau makan atau anak yang susah bicara. Ternyata kita tidak boleh hanya melihatnya dari apa yang sedang terjadi sekarang. Iya, betul. Tapi harus diruntut ke belakang ya. Untuk itu perlu pendampingan dari ahlinya. Betul. Dan ahlinya ada di RSK. Iya, Salah satunya ada di Dr. RSKK. Melisa Maduna ya. Iya. Oke, untuk bisa berkonsultasi dengan para dokter, terutama dokter spesialis anak di RSKK, kita bisa manfaatkan juga sosial media yang ada di RSKK ya. Iya, nanti itu kan sudah ada di link kita. Tapi kalau yang kadang-kadang ini kalau untuk kasus ya Mbak ya, itu kami sarankan untuk tatap muka langsung. Kenapa? Karena saya harus bertanya dulu. Kalau itu di sosial media kita mungkin agak hanya nggak jawaban privasi gitu, yang hanya untuk jawaban permukaan gitu ya, nah, Dok ya. begitu. Tapi kalau yang kasus per kasus, yang individual, sebaiknya kita bertemu dengan tatap muka. Tapi kalau yang secara umum atau general yang kita bisa bantu, oke, kita juga lewat sosial media gitu Mbak Ari. Oke, jadi sekali lagi mengingatkan pada orang tua bahwa anak-anak itu tidak hanya
diperhatikan pertumbuhannya, tapi juga perkembangannya. Karena balik-baliknya tadi ke Indonesia Maju. Kaitannya dok, kita perlu diingatkan lagi, kaitannya dengan Indonesia Maju terhadap anak-anak yang terlindungi ini bagaimana sebenarnya? Jadi kalau kita melindungi tumbuh kembangnya dari dini, harapannya kita memiliki generasi yang jauh lebih baik daripada kita yang dulu gitu Mbak Ari. Benar. Jadi Indonesia pasti jauh lebih maju jadinya. Tapi sejauh ini sebenarnya seperti yang tadi Dokter Melisa juga sempat singgung, para orang tua itu terutama terutama mamah-mamah muda itu sudah lebih aware gitu ya. Cuman kadang-kadang sumber informasinya itu yang mesti Saring. Betul, disaring. Jadi kita sebelum kita mengadapt gitu ya ke anak kita gitu, kita harus saring betul apakah referensi ini memang sesuai untuk anak saya gitu. Jadi curhatan boleh gitu, tapi tetap dikonfirmasi sama tenaga kesehatannya atau dokter anaknya deh. Dan perlu diingatkan juga bahwa sumber gizi yang baik itu tidak harus yang berasal dari internasional gitu. Internasional ya. Lokal juga bisa ya. Dan juga harga dok, soal harga mungkin ya. Betul gitu. Kalau harga itu kan relatif ya. Tapi kita nih melihat dulu kebutuhannya apa. Seringkali karena tidak sadar ya bahwa sebenarnya yang lokal pun tuh nggak jauh kalah dibandingkan yang dari gitu ya. impor gitu. Cuman karena informasinya itu memang jauh lebih banyak, akhirnya ibu lebih terbiasa dengan yang mudah didapat gitu. Maksudnya yang mudah didapat tuh di daring dibandingkan yang ternyata di lokal ada, di pasar aja ada gitu ya. Lele misalnya dok. Lele boleh, bandeng boleh, ikan kembung boleh, mujair boleh, patin boleh. Lah kita lebih banyak nih ya. Betul, referensinya banyak. Sayur juga begitu, sayur yang lokal-lokal saja juga bisa. Jadi sekali lagi kalau putranya nggak mau makan, jangan kemudian terus panik dicarikan suplemen-suplemen untuk meningkatkan nafsu makan. Jangan-jangan kita sebagai orang tua yang belum memberikan explore ya makanan. Baik. Sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan sama Dokter Melisa ya. Tapi nanti kesempatan lain kita harapkan Dokter Melisa bisa hadir lagi bersama teman-teman RSKK ya dok ya. Semoga anak-anak Indonesia selalu terlindungi sehingga Indonesia maju. Dokter Melisa, sehat selalu. Terima kasih, sampai ketemu lagi dok. Terima kasih Mbak Ari, selamat siang. Oke, selamat siang teman-teman yang sudah berinteraksi juga terima kasih banyak. Kita tadi sudah ikuti public interaksi bersama teman-teman dari RSKK.